Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Firmansyah dari kelas 2E NPM 1921911164. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai konsep dari pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum harus menerapkan dan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Yang mana dengan adanya prinsip tersebut, setiap pengembangan kurikulum dapat diikat oleh ketentuan atau hukum, yang sehingga dalam pengembangannya mempunyai arah yang jelas atau tujuan yang jelas. Adapun prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum adalah yang pertama ada relevansi. Nah, dalam relevansi ini harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dari masyarakat, yaitu adanya kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, meliputi tujuan, isi, proses penyampaian, dan juga penilaian. Dengan begitu, relevansi akan menunjukkan suatu keterpaduan dalam kurikulum. Yang kedua adalah fleksibilitas, di mana fleksibilitas ini dalam kurikulum yaitu kurikulum hendaknya memiliki sifat yang lentur atau fleksibel, di mana kurikulum akan mempersiapkan anak didik untuk hidup mulai dari sekarang hingga di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga adalah kontinuitas, di mana perkembangan dan proses pembelajaran ini harus saling berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman yang diberikan kurikulum hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas yang lain, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang yang lain. Nah, yang keempat adalah praktis dan efisien. Jadi kurikulum harus mudah dilaksanakan, dalam artian kurikulum harus sederhana, kemudian juga harus praktis, dimana petunjuk pelaksananya ini jelas, dan harus efisien, dimana implementasinya adalah kurikulum menggunakan alat yang sederhana dan dengan biaya yang hemat atau murah. Tetapi dalam pelaksanaannya itu menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, maupun juga biaya. Kemudian yang kelima adalah efektivitas, di mana dalam pendidikan efektivitas ini mencakup dapat dilihat dari efektivitas guru dalam mengajar, di mana dilakukan dengan memilih jenis-jenis metode dan alat yang dipandang untuk pembelajaran itu sendiri, di mana alatnya itu paling ampuh dalam mencapai tujuan dari yang diinginkan. Kemudian yang keenam adalah prinsip khusus, di mana harus diperhatikan. Yang pertama adalah prinsip keimanan, nilai, budi pekerti, penguasaan integritas nasional, kemudian keseimbangan etika, logika, estetika, kinestetika, kemudian
kesamaan dalam memperoleh kesempatan, abad pengetahuan dan teknologi informasi, keterampilan hidup, serta lain-lainnya. Kemudian, pengembangan kurikulum. Nah, di mana dalam pengembangan kurikulum ini harus didasari oleh pembaruan tertentu, misalnya penemuan teori belajar yang baru atau perubahan tertentu di dalam masyarakat sekolah, sehingga kurikulum ini harus dapat merealisasikan perkembangan zaman sebagai dampak dari kemajuan iptek, globalisasi, tuntutan sejarah masa lalu, perbedaan latar belakang murid, nilai-nilai filosofi, agama atau golongan, serta tuntutan etnis kultural tertentu. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah filsafat dan juga tujuan dari pendidikan. Di mana filsafat dan tujuan pendidikan ini harus melihat kepada perilaku sehari-hari dari masyarakat yang ada. Nah, dan harus dilaksanakan dengan mengandung nilai-nilai atau perbuatan seseorang atau masyarakat juga. Nah, sehingga terkandung cita-cita tentang model manusia yang diharapkan sesuai dengan nilai-nilai yang disetujui. Yang kedua adalah sosial budaya dan agama yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, sikap atau tingkah laku seseorang dipengaruhi sebagian besar oleh interaksi sosial yang membuat seseorang itu bertingkah laku sesuai dengan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, agama membatasi tingkah laku penganutnya juga berpengaruh sangat besar dalam pembuatan kurikulum. Yang ketiga adalah perkembangan peserta didik dan karakteristik perkembangannya, di mana peserta didik di sini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dengan keadaan tersebut, peserta didik memiliki perbedaan dalam hal kemampuan beradaptasi ataupun dalam hal perkembangannya. Nah, dengan begitu kurikulum dapat ikut andil dan mengimbangi sedemikian rupa perkembangan peserta didiknya. Yang keempat adalah keadaan lingkungan, di mana dalam lingkungan ini terdapat lingkungan manusiawi, sosial, budaya, sosiologis atau biologis, geografis. Nah, semuanya itu memiliki sumber daya yang dapat digunakan sebagai modal atau kekuatan yang mempengaruhi perkembangan atau pembangunan, di mana sumber daya manusia, lingkungan itu berpengaruh baik dalam jumlah maupun dalam mutunya. Dan yang kelima adalah kebutuhan pembangunan. Nah, penyelenggara pendidikan diharapkan untuk mempersiapkan mengarahkan peserta didik menjadi masyarakat yang mampu memiliki keilmuan dan keahlian, di mana mendukung ketercapaian cita-cita nasional, yaitu suatu masyarakat yang maju, mandiri dan juga sejahtera. Dan yang keenam adalah iptek atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana iptek ini harus membangun atau memacu perkembangan dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, dan sejahtera, sehingga dasar-dasar yang diambil juga berdasarkan asas pemanfaatan dan pemberian pemecahan yang
konkret dalam pembangunan tertuju pada kualitas, yakni untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kehidupan bangsa. Kemudian harus selaras dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai leluhur budaya bangsa, kondisi sosial budaya, dan lingkungan hidup, ataupun juga lain-lain. Kemudian artikulasi dan hambatan kurikulum. Nah, dalam artikulasi, murid perlu dimintai pendapatnya mengenai hubungan antara pelajaran satu dengan pelajaran yang lainnya. Hubungan antara satu tingkatannya dengan tingkatan yang lainnya. Kemudian, hambatannya terdapat pada guru itu sendiri. Bisa saja guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum yang disebabkan beberapa hal, baik kurangnya waktu, ketidaksesuaian pendapat dengan yang lain, maupun kemampuan atau pengetahuan guru itu sendiri yang dirasa kurang. Yang kedua adalah masyarakat, di mana dalam keberhasilan pengembangan kurikulum ini tidak lepas dari bantuan masyarakat, baik itu input datanya ataupun pemikiran dari masyarakat. Yang ketiga adalah biaya. Dalam biaya juga dapat menjadi hambatan dalam pengembangan kurikulum, yaitu untuk metode, untuk kegiatan eksperimen yang tentunya tidak mengeluarkan biaya yang sedikit. Nah, model-model pengembangan kurikulum. Menurut Hilda Taba, dalam langkah-langkahnya, dalam yang pertama adalah mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru, yaitu hubungan antara teori dan praktek, yang dimana memerlukan perencanaan yang didasari oleh teori yang kuat, model eksperimen di dalam kelas yang dapat menghasilkan data empiris untuk menguji landasan teori yang digunakan. Nah, kemudian menguji unit eksperimen itu, di mana hasilnya perlu diuji coba baik dalam satu kelas maupun kelas dari keseluruhan yang ada. Kemudian jika sudah dilakukan itu, yang ketiga mengadakan revisi dan konsolidasi, di mana dari hasil tersebut memperoleh data untuk perbaikan dan penyempurnaan. Nah, setelah itu yang keempat adalah pengembangan keseluruhan rangka kurikulum, di mana pengembangan ini penyempurnaan dan konsolidasi telah diperoleh, di mana sifatnya menyeluruh dan berlaku lebih luas. Dan yang terakhir, yang kelima adalah implementasi dan diseminasi, yaitu menerapkan kurikulum yang baru pada daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang lebih luas. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai konsep dari pengembangan kurikulum. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.